Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami Bulughul Maram versi Imam Syafi'i, versi Syafi'iyah. Hadis ke-67. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Jika menemukan salah seorang di antara kalian fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi, maka menjadi dilema atasnya apakah keluar sesuatu atau tidak. Jadi kalau dia menemui perutnya, maksudnya buang angin apa enggak itu ya, apa keluar sesuatu atau tidak, fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid, hatta yasma'u sautan, sehingga dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium bau. Jadi kalau kita dihadapkan pada situasi ragu ya pada diri kita ini, apa batal apa enggak wudhu saya ini, maka jangan keluar dari masjid. Artinya enggak batal sebelum dia mendengar suara atau mencium bau. Bagaimana kalau sudah tua, sensitivitasnya berkurang, pendengarannya kurang, penciumannya kurang, ya berarti nggak batalan, ya, karena sudah tua kan nggak batalan. Gimana kalau orangnya itu udah umuran, membau sesuatu juga udah kurang sensitif, ya, pendengarannya juga budek. Ya sudah, orang begitu berarti sudah bebas segalanya kan. Nah, itu. Fiqhul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Biasanya saudara-saudara, kalau hadis itu Bukhari dan Muslim itu tidak terjadi khilafiyah. Biasanya. Ya, artinya kita akan sepakat. Biasanya kalau sunan, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, itu biasa yang suka terjadi. Kalau ini kan Muslim. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wa hadzal hadis aslun min usulil Islam. Hadis ini adalah asal dari dasar-dasar Islam. Wa qaidatun azimatun min qawaidil fiqhi, dan kaidah fikih yang besar, kaidah yang utama. Wahia, yaitu anal asya, segala sesuatu, yuhkamu bibaqaiha ala usuliha hatta tuyuqina khilafu dzalik. Sesuatu dihukumi asalnya sebelum diyakini berbeda. Contohnya gini, setelah kita sholat maghrib, ya, terus datang sholat isya, lalu kita lupa nih, saya udah batal apa belum ya? Contohnya gitu, nggak ingat sama sekali. Tadi batal apa enggak sih?
Maka kita bertanya pada diri kita, sebelum kita dihadapkan pada bingung memilih, dilema, berwudu apa enggak kita tadinya? Nah, kalau berwudu, tetapkanlah berwudu. Kalau tadinya, saya tadi nggak berwudu, ya apa yang dibingungin berarti nggak wudu. Gitu. Wala yadurru syak at-tari'i 'alaiha, maka tidak madarat adanya keraguan yang timbul ya terhadap tadi. Wa min dzalika mas'alatul bab allati warada fil hadits. Begitu juga hadis ini, wa hiya anna man tayaqqana tahara wa syakka fil hadath hukima bi baqaihi ala tahara. Barang siapa yang yakin punya wudu, kemudian dia ragu, ya, berhadaskah, maka harus diambil hukum berwudu. Sama dengan kita juga sama ragu. Salat itu sudah 3 apa 4, udah 2 atau 3. Nah, maka sebenarnya yang diragukan itu yang terakhir. Kalau 3 sama 4 berarti yang diragukan sebenarnya 4 bukan 3. Ya kan? Cuma kita kadang-kadang keraguan itu timbul dari setan. Kadang-kadang setan menaruh keraguan. Sebenarnya kalau kita ragu 3 apa 4, yang diragukan 4-nya, bukan 3-nya. Begitu juga 1 atau 2 berarti 2 yang diragukan. Maka kita harus mengambil hukum yang diyakini. Anggaplah 3. Ya, kalau sampai detik-detik terakhir sudah mau dijalanin sampai berdiri ini, udah mau bangun, nggak mendapat kejelasan juga 3 apa 4, 3, maka putuskan 3. Gitu sebaiknya. Wa huwa ma yu'abbaru anhal fuqaha bi qaidatin, yaitu sesuai dengan kaidah al yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, dalam hal apa saja kita diminta oleh Allah, oleh Rasulullah menghilangkan keraguan. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu. Nah, kalau kita ada keraguan, jangan lakukan. Karena itu adalah sinyal ya yang Allah berikan pada kita supaya kita tinggalkan dalam hal apa saja. Datang ke warung contohnya, halal apa enggak, tinggalkan. Tapi kalau nggak ada warung yang lain, ya terpaksa kita tanya, halal nggak? Insya Allah halal. Kalau kemudian haram, ya kita bebas dari hukum, kan? Begitu juga kita ragu nih, kiblat kemana nih? Karena kebetulan di ruangan, kalau di masjid udah jelas mimbar, pengimaman itu jadi petunjuk. Tapi kalau di sebuah ruangan yang kanan apa kiri, ya kita tanya saja kalau kita nggak tahu. Tapi kalau segala petunjuk tidak ada, maka kita gunakan dalil umum. Lillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah timur dan barat. Tapi setelah kita cari tahu. Jadi kan ada 2 ayat yang bertentangan, ya kan? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka ada Allah di situ. Tapi di ayat yang lain Allah menyatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun kamu pergi, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kan ini 2 ayat terlihat bertentangan. Maka situasinya tergantung kita. Ya. Kalau kita tahu, maka kita punya alat. Di HP juga sudah banyak aplikasi ya. Tapi ada satu tempat yang tidak mungkin kita mengakses GPS karena sinyalnya rendah atau lemah. Itu kan tidak memungkinkan. Yang nggak pakai sinyal ya kompas. Kemanapun dibawa, dia nggak pakai sinyal bisa menunjukkan paling tidak barat. Kan? Kiblat itu bukan barat. Kalau kita ke barat, itu nanti kemana tuh? Saya lupa itu. Pokoknya nggak akan ke Mekah lah. Kita itu kurang lebih 25 derajat dari titik barat ke utara. Kalau penuh kan 90. Ya, untuk Indonesia ini 25 derajat. Nah itu perlu kita ketahui kalau kita nggak punya petunjuk. Ya, kita bisa nanya orang.
Kalau kita mau traveling contohnya di tempat-tempat yang sulit mendeteksi arah, ya kita perlu hati-hati karena itu perintah Allah. Kita kembali ke sini. Yang kedua, al-hadis yadullu ala naqdil wudu bi khuruji syai'in minas sabilain. Hadis ini menunjukkan batalnya wudu karena keluar sesuatu dari dua jalan. Wa min harih, di antaranya adalah angin, katsiran aw qalilan, baik sedikit maupun banyak. Tau'an aw karhan, suka atau tidak suka. Ya, kadang-kadang kita tidak terkendali keluar sendiri, gitu kan? Tidak terkendali kita. Kan kita bisa mengendalikan kan? Mau keluar kita tahan bisa. Tapi kadang-kadang keluar sendiri. Nah itu, mau terpaksa mau enggak tetap batal. Tapi ada sebuah buku yang menjelaskan kalau perempuan keluar angin dari depan enggak batal. Saya sih nggak bisa mempertanggungjawabkan buku itu, tapi ya, ditulis oleh seorang syekh itu. Karena itu tidak umum katanya. Jadi perempuan itu bisa mengeluarkan gas angin dari depan. Kalau kita kan nggak mungkin. Ya, saya pernah nanya, ibu-ibu mengakuinya iya. Memang sekali waktu itu suka keluar. Nah itu kalau menurut hukum di sini, ya batal. Apapun yang keluar. Ya. Nah kalau menurut itu tulisan satu buku itu, dia mengatakan tidak batal karena itu tidak umum. La wudu'a ila min sautin aurihin, dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidak ada wudu dari suara atau angin. Ya. Wa hadza la wudu'a ila min sautin, tidak ada wudu kecuali, ada kecuali. Tidak ada wudu kecuali dari suara atau dari bau. Nah, itu tadi. Untuk siapa? Ya, kalau orang yang sudah uzur, pendengarannya sudah kurang, penciuman kurang. Gimana untuk orang? Ya udah bebas berarti. Ya, toh kadang-kadang dia makan nggak makan juga nggak tahu. Di bulan puasa, barusan aja sahur, belum sahur katanya. Karena itu, istilahnya sensitivitasnya sudah, iya alat sensornya sudah semakin tua semakin berkurang. Jadi kita memahami Islam itu harus buat semua gitu. Kadang-kadang kita terpikir buat apa kita begini. Ingat Islam itu buat semua umur, semua suku dan semua bangsa. Sehingga kita bisa terapkan sesuatu yang mengerat, mengecilkan Islam, itu pasti tidak sesuai dengan Islam. Karena Islam ini global, kafah. Kita harus ingat, ya, dipakai oleh semua orang. Jadi kalau itu kebetulan tidak untuk kita, ya alhamdulillah. Tapi kita harus toleransi kalau dipakai buat orang lain. Wa hadza ta'kidun li nawaqidul wudu. Ini adalah menguatkan batalnya wudu. Yang ketiga, rawal Muslim wa Bukhari haditsan yu'ayyidu wa yu'akkidu masabaq. Muslim dan Bukhari, Imam Muslim dan Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis yang menguatkan hadis ini. Faqal syaka ilan nabi ar-rajul. Seseorang datang kepada Rasulullah. Yakhayyalu ilai annau yajidu syai' fi shalah. Seakan-akan terjadi sesuatu pada sholat. Maksudnya dia kerasa sepertinya batal wudu saya ini. Kan? Lalu Rasulullah menjawab, la yansarif, jangan pergi. Hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Jangan pergi sebelum dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, jadi ini kadangkala merupakan aksi setan. Jadi sehingga kita kan nggak paham soal gaib ya. Rasulullah tahu. Nah, salah satu dari action dari setan itu suka meniup dubur.
Ya, perasaan tadi udah siap-siap gitu tuh. Begitu udah mau takbir kok, kerasa keluar. Nah itu berarti ditiup. Tahu-tahu kerasa kayak mau, tadi kentut nggak ya? Nah gitu. Nah itu berarti aksi setan. Jangan pergi. Sebab kalau pergi, setan tertawa. Ngeledek dia kan. Nah dia itu anunya iseng. Sebelum takbir mah nggak ada apa-apa, pikiranmu khusyuk. Itu begitu takbir ada beras lah, minyak lah, tagihan lah, masuk kotak gitu. Akhirnya bacaan pun nganclong tuh. Yang dibaca ini terusnya keson, salah. Padahal tadinya udah hafal benar sehari-hari. Ya, jazakallah. Al wudu wa masuk zakar. Sekarang wudu, hubungan wudu dengan menyentuh kelamin. Batalkah wudu kalau menyentuh kelamin? Diriwayatkan ada Talik bin Ali, qala rajulun masastu zakari. Aku menyentuh zakarku. Ya, ini seorang laki-laki menuturkan. Atau dia mengatakan ar-rajulu yamassu zakarahu. Ada seseorang menyentuh zakarnya fi salat, lagi salat. Lagi salat kukur-kukur mungkin ya. Yang disebut massa di sini menyentuh langsung. Menyentuh langsung, maksudnya nempel langsung. Kalau kita kan pakai sarung ya, sarungnya yang dikukurkan. Itu bukan yang dimaksud oleh hati. Ini diraba langsung, ini kan keliwatan ini. Kayaknya kurang marem ya. Jadi massa di sini menyentuh tanpa halangan, ya, tanpa ada dinding. A'alaihi wudu'un, apakah atasnya wudu, artinya apakah dia wajib wudu? Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang namanya hadis, namanya direct ini. Langsung arahan Nabi, bukan hasil pemantauan. Jadi itu hadis ada yang pemantauan. Saya lihat Rasulullah begitu. Kan itu kan pendapat dia. Kalau ini dialog dengan Nabi, wudu nggak ya Rasulullah? Berarti jelas ada konfirmasi dari Rasulullah, ya atau tidak. Gitu. Nah, ada seseorang menyentuh zakarnya. Apakah wudu? Lalu Nabi bersabda, la, tidak. Innama bat'atun minka. Karena zakar itu adalah bagian tubuhmu. Jadi menurut Rasulullah, ini tidak batal. Karena dia bagian tubuhmu. Nggak beda dengan kita menyentuh telinga, menyentuh tangan, atau tangan menyentuh kaki. Sama dengan begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah. 5. 5 itu Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Madini mengatakan, Ibnu Madini adalah guru dari Bukhari. Ibnu Madini. Huwa ahsan min hadits Busra. Dia, hadis ini lebih bagus, lebih indah, ya, lebih qualified daripada hadis Busra. Hadis Busra ini akan disebut berikutnya. Apa kesimpulan hadis ini? La wudu'a min masjid zakar. Tidak ada wudu, tidak wajib wudu karena menyentuh kelamin. Kama annau la wudu'a min masjid bat'ah. Sebagaimana tidak perlu wudu kalau kita menyentuh anggota tubuh kita. Wa huwa ra'yu ba'dis sahabat wat tabi'in. Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Sebagian, bukan semuanya. Pendapat sebagian. Wa huwa madhabu Abi Hanifah. Dia adalah madhab Abu Hanifah. Rahimahullah. Wa khalafa Syafi'i rahimahullah. Dan menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak setuju dengan pendapat ini. Wa dha'afa hadzal hadis. Ketika Imam Syafi'i tidak setuju, maka dia mendoifkan hadis ini. Jadi ada dua pendapat. Menyentuh kelamin batal nggak?
Tidak. Ada yang mana? Batal. Hadisnya dua-duanya ada. Maka ketika orang menganggap batal, berarti hadis yang tidak membatalkan itu dhaif, didoifkan sama dia. Kan? Dan Rasulullah nggak bisa ditanya lagi kan sudah wafat. Walaupun kita datang ke kuburan sana, ya Rasulullah yang benar yang mana nih? Saya jadi bingung nih. Nggak bisa jawab. Nah, maka kita sudah mewarisi informasi dari Rasulullah yang bertolak belakang. Satu batal, satu enggak. Ya sudah begitu. Inilah namanya khilafiyah. Kita harus hormati orang yang berbeda dengan kita. Lebih baik kita nisbatkan kepada imam. Tapi jangan dilihat dari sisi negatifnya. Lihatlah orang solehnya. Pahlawannya siapa? Indonesia ini kan kebanyakan orang Islam. Jangan dilihat negatifnya, malingnya, rampoknya. Pahlawannya siapa? Jenderal-jenderalnya siapa? Ya, penyeru kebenarannya siapa? Yang peduli pada bangsa ini siapa? Kan gitu. Jangan, maksud saya itu jangan karena masalah sepele kita mengorbankan nyawa. Ya. Sudahlah, orang itu kalau nggak mau sama dengan kita itu sampai ditekek pun nggak bisa. Biarkan dia begitu. Kita tidak bisa memaksakan orang. Karena ibadah itu ya dinilai oleh Allah berharga berdasarkan pilihan. Jadi kalau semua orang dipaksa namanya robot, namanya zombie, ya tubuhnya aja manusia, tapi sungguhnya dia ngikut satu arah, tidak punya pikiran. Maka kita harus ikhtiar. Ya biarkan orang berbeda. Kalau nggak mau dipaksa bagaimana? Selanjutnya, yashmilul hadis masal farji wa dubur. Hadis ini juga ya berkaitan dengan menyentuh farji dan dubur. Fa innahu la yanqudul wudu'an qiyasan ala naqdi masih zakar. Ini kan disebutnya zakar. Bagaimana menyentuh dubur, menyentuh farji, ini kan tidak disebut, berarti disamakan. Nah, disamakan ini namanya qiyas. Dianalogikan, seperti boleh nggak orang berkurban kerbau? Dikiaskan pada sapi. Boleh nggak kerbau? Dianggapnya sama dengan sapi. Ya, jadi kias juga ada. Contohnya orang membunuh sapi di tanah haram. Udah cari kemana-mana nggak ada sapi untuk penggantinya. Adanya kerbau, maka kias itu berlaku kias. Boleh. Hadis berikutnya dari Busrah bin Safwan radhiyallahu an, anna Rasulullah qal, man massa dzakarahu falyatawadda. Beliau bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah wudu. Nah ini, tadi kan mengatakan tidak wudu. Ini juga berita dari Rasulullah juga. Barang siapa yang menyentuh zakar, hendaklah dia wudu. Hadis ini juga dirawikan oleh Khamsah. Sama, dirawikan oleh imam yang 5. Jadi sama kuatnya. Ibnu Hibban, Bukhari mengatakan huwa asahu syai'in fi hadzal bab. Imam Bukhari mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Jadi Imam Bukhari cenderung ya berpihak kepada batal. Tadi siapa yang merawikan? Gurunya. Jadi bisa terjadi guru dan murid berbeda pendapat, sama dengan Malik dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Malik itu guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. 3 imam ini hubungannya guru dan murid. Tapi pendapatnya berbeda. Ya, contohnya Imam Malik, menurut beliau kalau sholat tuh kita berdiri tuh begitu tangannya. Sehingga banyak dilakukan oleh Maroko. Maroko ini Malik. Ya, dijembreng begitu. Kalau kita kan begini, ya kan? Nah, ini beda-beda pendapat. Apa kesimpulan hadis ini? Man massal farja bi batinil kaf wal asabi bi ghairi ha'il yantaqidu wuduhu. Barang siapa yang menyentuh farji
kelaminnya dengan batinil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, siapa yang menentukan telapak tangan bagian dalam? Karena kata-kata mas itu. Biasanya orang megang kan begini, nggak mungkin begini. Ya, peganglah, pasti pegang kan begini. Ini kebiasaan kan? Pegang, nah, pegang pasti begini, nggak mungkin begini kan? Kalau ini menyentuh. Nah, itu batalnya itu begitu. Jadi kalau nggak pakai telapak tangan dalam, ini nggak batal. Ini menurut pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Nah tadi pendapat yang lain mengatakan tidak batal. Sawaun massa farjahu am farja ghairi. Baik dia menyentuh farji sendiri atau farji orang lain, kabiran am sagiran, kecil ya dewasa ataupun masih anak. Karena kubulan amduburan, baik depan maupun belakang, amdan al-sahwan, sengaja atau lupa. Likasrat riwayat hadis busra. Karena riwayat hadis busra ini banyak. Nah ini kecenderungan Imam Bukhari memilih hadis ini. Tapi gurunya mengatakan tidak batal. Wa kasratu min riwayat minas sahabat, dan banyak riwayat dari sahabat. Walamma rawa Abu Hurairah radhiyallahu an nabiyya idza afda ahadukum ila biyadihi ila zakari falaisa baina syai'un falyatawadda wudu'ahu lisalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah, apabila salah seorang kalian ya memegang dengan tangannya, memegang zakarnya dengan tangannya, tidak ada penghalang, maka hendaklah dia berwudu seperti wudu salat. Wal ifta la yakunu ila bibatnil kaf. Namanya ifta dalam bahasa Arab itu menyentuh dengan telapak dalam. Jadi kalau menyentuh begini mah enggak. Ya. Makanya ada ibu-ibu dari kalangan Syafi'iyah kalau nyebokin anak itu pakai tangannya terbalik gitu. Gini. Pakai punggungnya. Saya pernah menyaksikan itu, saya juga heran. Sebelum saya tahu ini ya, jadi dia nyebokinnya pakai begini. Bukan pakai begini. Sebab kalau begini dianggap nggak batal. Nah pendapat ini adalah pendapat bukan dari Nabi. Karena mereka melihat ifdha itu namanya megang dengan ini. Megang, namanya megang itu kan begini. Ya, jadi dari sisi bahasa. Qalat ta'ifah. Sebagian orang mengatakan innau la yantaqidul wudu bidzalik, tidak batal wudu karena itu. Zahaba ilaihi Aliyun. Yang berpendapat tidak batal Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Hasan Basri, Rabi'ah, Tsauri, Abu Hanifah dan teman-temannya. Banyak juga ya. Wa fassala ba'dahum, dan mereka merinci, wa radda alaihim katsirun, tapi yang nolak juga banyak. Jadi artinya dua kubu ini sama kuatnya. Sehingga inilah yang namanya khilafiyah. Ya. Al-wudu'u minal qai'i awi ru'af. Wudu karena muntah atau mimisen. Batal enggak? Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, "Man asabau qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda tsummal yabni ala salati wa huwa fi dzalika la yatakallam." Barang siapa yang muntah ya atau mimisen atau kolas. Kolas itu keluar dahak dari dalam, dari tenggorok ya. Apa itu namanya? Dahak ya. Au madhyun atau madhi. Kemarin sudah disebutkan, madhi itu adalah cairan yang keluar karena tingginya syahwat. Ya. Maka hendaklah dia pergi dan berwudu, kemudian melanjutkan sholatnya. Tapi syaratnya tidak boleh bicara. Nah, kalau menurut hadis ini, wudu nggak batal itu. Jadi sholatnya sudah sampai di mana, lanjutin. Contohnya dia sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kejadian itu saat 2 rakaat.
maka dia wudu. Nah, kemudian dia lanjutin tambah 2 lagi. Asal tidak ngobrol. Menurut hadis ini, ya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al-qai'u au-ru'af, muntah atau mimisen yang kudul wudu, membatalkan wudu. Wa huwa qaulu Sufyan Tsauri. Ini pendapat Sufyan Tsauri. Jadi mimisen ini batal. Ya, muntah juga batal. Padahal kan kita sudah ketahui bahwa batalnya wudu itu kan tidak termasuk ini kan. Nah, inilah bagian dari orang yang berbeda pendapat. Wabnul Mubarak, Ibnu Mubarak dan Abi Hanifah, Ahmad, Ishaq, li hadithi Abi Darda radhiyallahu an anna Rasulullah qa'a fatawadda. Yang muntah maka berwudu. Wa qala akhirun. Padahal hadis ini tidak menjelaskan tidak menjelaskan batal sebenarnya. Karena arti wudu itu bisa artinya bersih. Contohnya dia muntah itu kan bikin orang jijik, ya. Apalagi berjemaah kan, maka hendaklah dia bersihkan maksudnya. Enggak selalu dalam pengertian harus wudu. Nanti kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib wudu, berarti dia mengartikan wudu di sini adalah bebersih. Keluar bebersih, balik lagi gitu. Wa qala akharun laisa fil qai wa ru'af wudu'un. Sebagian orang juga mengatakan, yang lain mengatakan muntah dan mimisen itu tidak wajib wudu. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Ya, jadi hadis ini derajatnya gimana? Hadis ini dirawikan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Ahmad. Nah, jadi menurut Imam Ahmad ini dhaif. Ya, jadi ada sebuah hadis sandaran itu ketika orang berbeda, bagaimana dia memandang hadis ini? Oh, itu dhaif. Jadi didhaifkan dulu. Jadi bukan nggak percaya pada Rasulullah, tapi kurang yakin pada pembawa beritanya. Ya, gitu. Rahimahullah li'adami subuti hadis Aisyah, karena tidak subutnya Aisyah, tidak subutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha hadza marfu'an wal aslu adamun naqdi. Dasarnya, ya, pokok dasarnya adalah tidak batal. Fala yakhruju anhu ila bidalil qawiyyin, maka tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan dalil yang kuat. Jadi pada dasarnya tidak ada dalil yang menyatakan batal. Ya kan? Kalau ada yang menyatakan batal, maka dibutuhkan hadis yang kuat. Hadis ini tidak kuat, sehingga tidak bisa merubah ketentuan dasar. Wal qalas wa ghairu naqid li adami nuhudid dalil. Sehingga tidak boleh dijadikan dalil bahwa ini batal. Nah, kenapa pengarang ini ngomong begitu? Karena imamnya ngomong nggak batal. Nah, ini dia ngikut imam. Imamnya ngomong nggak batal. Jadi dia ikut, ya, mensupport orang-orang yang menganggap tidak batal. Dia tampilkan dalilnya. Kalau imamnya ngomong batal, dia kumpulkan juga dalil-dalil yang membatalkan. Gitu ya. Kata orang mengatakan orang awam tidak layak diajak untuk belajar dalil, karena dalil itu untuk pemikir katanya. Nah, kita nggak mikir-mikir nanti. Gitu kan? Masa mau awam terus? Gitu kan? Paling tidak Anda tahu, maksud saya kalau ada yang begitu Anda tahu dalilnya. Oh, itu dalil menurut dalil yang lemah. Tapi menurut dia kuat. Itu khilafiyah, makanya kita jangan berantem gara-gara begitu. Sebaliknya, orang juga tidak boleh memaksakan kita untuk berpegang pada dalil ini. Itu kan bebas-bebas saja, kan ada 2 keterangan. Contohnya kita menghadapi kunut. Kita tidak boleh menganggap dia itu penjahat dengan melakukan kunut. Sebab kalau kunut masuk kategori bid'ah, berarti penjahat gitu maksudnya. Dan Anda berdiri di belakang penjahat, jadi ikut jahat. Kan begitu? Tapi kalau kita melihat, oh itu warna lain. Ya kan? Warna lain. Sehingga kita toleransi. Maka siapapun yang jadi imam, dia yang menentukan.
Siapapun yang jadi imam, dia yang menentukan. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dilantik, dibuat untuk diikuti. Jadi kalau terjadi khilafiyah, ya, maka yang dipilih imam itu yang kita ikuti waktu kita jadi imam. Waktu kita jadi imam. Kalau kita udah sendiri ya kita bebas menentukan pilihan kita. Itu. Contohnya, dia tiba-tiba kunut, ya kita harus ikut lah. Paling tidak nyorongin tangan. Saya nggak setuju. Ya Anda kan sekarang jadi makmum. Nanti giliran Anda yang jadi imam, jangan kunut. Begitu juga yang biasa kunut, jangan kunut, ikut imam. Nggak boleh waktu sami Allahu Allah madini fiman. Kebetulan lama. Si anunya itu, imam yang nggak kunut tuh kebetulan baca apa gitu, ya. Dikir lama, dia pakai kesempatan Allah mahdini fiman hadi. Nggak benar ini. Namanya tidak taat pada pemimpin. Begitu. Ya, kalau memungkinkan kita melihat, bisa mendeteksi imamnya lagi gimana dalam masalah khilafiyah, kita ikuti. Kalau khilafiyah, jadi hukmul hakim yarfaul khilaf. Ketentuan pemimpin itu yang menghilangkan khilafiyah. Contohnya, dalam sebuah masjid ditentukan tarawih di sini, sebenarnya tarawih itu kan tidak ada rakaatnya. Yang asli ya, hukum aslinya, tidak ada rakaat. Mau berapapun saudara boleh. Di sini Ustadz diminta untuk mimpin tarawih 8 rakaat, sami'na wa ta'na. Terus setelah 8 gimana? Witir 3. Caranya gimana? Sekaligus sami'na wa ta'na. Terus yang satu lagi, 2 ditambah 1. Kalau kita nggak mau ya jangan. Itu kan? Wah, saya menganggap itu dalilnya nggak benar. Tapi kalau kita yang 8 ini mau 22 atau mau 44, kan dalilnya ada dua-duanya. Di sini mah 443, Pak. Sami'na wa ta'na. Nah, kalau Anda menjadi diundang lalu oleh DKM ditentukan 443 lalu 22, ya bikin geger lah. Kan begitu. Makanya sebaiknya memimpin sholat Jumat itu bismillahnya dikerasin. Itu pilihan saya kalau saudara setuju. Kenapa? Karena orang yang menganggap bismillah keras, dia berpendapat kalau tidak dibaca tidak sah gitu. Jadi kalau keras, bismillah harus dikerasin menurut dia. Enggak, saya baca cuman menurut dia enggak. Kalau keras ikut keras gitu. Makanya daripada kesian gitu kan, setelah kita mimpin ada yang termenung aja. Batal enggak saya ini. Itu kan kesian. Toh kita kalau ngerasin enggak masalah. Ya kan? Kan itu ada beda pendapat. Tuh, kalau yang lain-lainnya memang silahkan. Takutnya dia berpendapat itu tidak sah. Karena Jumat kan mengundang banyak orang. Tapi kalau kita tahu semuanya berpendapat nggak perlu keras, ya sudah. Nggak yakin lah nggak perlu keras. Ngapain harus bingung gitu kan? Kecuali itu tadi DKM sudah ngomong begitu. Di rumah sakit sini aja. Azannya 1. Tapi satu saat saya diberitahu, Pak, berhubung di sini zohornya itu masih tangeh artinya. Maksudnya dari jam 12-nya masih lama. Kan mereka benturan dengan jadwal ini, rumah sakit istirahat jam 12 gitu kan. Karena itu kan pemerintah. Jadi di sini untuk sekarang ini Pak, Jumatnya 2 azan. Dia pilih 2 azan itu karena waktunya jauh. Padahal yang menentukan itu DKM biasanya 1 gitu. Oh gitu ya, udahlah mau 2 mau 3. mau kamu lah. Karena dia yang punya majlis kan. Kalau saya ngomong, wah jangan kalau begitu saya mengundurkan diri. Itu kan terjadi keributan. Ada orang yang begitu. Tuh.
Di satu masjid ditentukan adzannya 2, dia terbiasa adzan 1. Jangan, geger jadinya. Nggak bisa begitu. Di situ juga ada tulis khutbah dan sholat 20 menit. Oke, 10 menit saya juga bisa. Ditentukan tuh kadang-kadang di mimbar. Khutbah paling lama 20 menit. Itu kan ketentuan. Ya kita harus taatilah. Toh boleh 20 menit, boleh 10 menit, boleh 30 menit, bebas kan? Tapi mereka menentukan itu 20 menit. Jadi saya ngitung, mana jamnya? Oh ada. Mendekati 20 menit itu udah saya sudahi. Kita boleh mengatakan begini, sebenarnya yang saya mau bicarakan banyak. Tapi karena DKM menentukan 20 menit nih di sini nih, 20 menit. Jadi saya sudahi saja sampai di sini. Nanti kalau mau nanya-nanya di luar khutbah, kan mereka maklum. Apa aja gitu, cerita rukun Islam ada 5, baru cerita 3 udah. Contohnya begitu kan? Sebenarnya saya ingin bicara banyak, tapi waktunya nggak ada. Jadi kekurangannya nanti bisa ditanya di luar khutbah. Kita ngomong aja begitu. Ini bukan saya yang mau itu. Oh, dia maklum. Kan pada dasarnya kan kita komunikasi, saudara. Benar nggak? Komunikasi, jangan sampai si makmum ini nyureng-nyureng. Gimana ya khotib ini katanya 5, aku ceritanya cuma 3. Jadi dia bawa pulang cuma 3. Gitu. Oleh-olehnya gitu kan. Nah, maka kita harus menyadarkan. Harus pada prinsipnya dimanapun kita berjemaah, itu kita komunikasi. Kan? Kita berkomunikasi. Begitu juga kita mau memulai sholat kan, sawu sufu fakum. Itu kalau di Indonesia kan barisnya yang benar ya, baris yang benar. Biasakan yang tertib. Harusnya sekali-kali di Indonesia kan. Jangan turun dulu sebelum saya turun. Karena ada yang begitu, langganan dia tuh. Kebiasaan nih. Jangan turun sebelum saya betul-betul menempelkan dahi di, ya. Harusnya begitu kalau memang ada kasus-kasus khusus. Tapi kalau orangnya sudah paham mah, udah rapi, udah terlatih itu ya. Diingok doang. Sehat semuanya? Sehat. Sawu, nah, cukup sudah, balik kanan. Jadi nggak usah terlalu detail. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu, rapatkan barisan. Lihat kasus lah. Ya, karena ada yang risih gitu kalau nempel-nempel. Nah, itu juga dijadikan ciri itu. Jadikan ciri yang nempel kakinya itu katanya. Nempel yang nempel kakinya kan dia alasannya ya siapa tahu kalau ditempelin kaki itu gatel. Itu mah alasan logika sebenarnya. Nurut enggak saya bilang. Jangan sampai kita itu terlalu termakan oleh fatwa-fatwa, pendapat-pendapat orang yang mengatakan ciri orang begini, orang ini cirinya begini. Khawatir ciri-ciri itu justru disabdakan oleh Rasulullah. Khawatirnya si pembicara nggak bisa membedakan mana pendapat, mana hadis. Ya, ternyata itu ucapan Rasulullah, berarti Anda menghina Rasulullah sebenarnya. Nggak sadar gitu ya. Tapi dia nggak berniat menghina sih. Khawatir dia hanya ngoper aja pendapat orang begini-begini, ini cirinya begini. Jadi mereka sekarang mulai ngincer salafi. Sampai dia sudah rinci tuh, salafi ada 3. 1, salafi harokat yang punya gerakan. Ada salafi jihadi, ada salafi tarbawi. Sampai dibagi-bagi jenisnya. Jadi kalau udah masuk kandang salafi, masih ada lagi 3 kamar. Kamar yang mana? Itu sudah ditengerin. Nah, ciri-ciri umum itu tadi. Tapi saya kemudian bantah begini. Contohnya, semua orang salafi itu tidak merokok. Cirinya, menurut Anda bagus nggak? Di zaman Rasulullah nggak ada. Merokok atau tidak merokok nggak ada. Karena rokok ditemukan jauh setelah Rasulullah wafat. Gitu kan?
Baru-baru ini Muhammadiyah merilis rokok itu haram. Maksudnya baru sadar kemarin gitulah. Itu kan? Berarti selama ini kan berubah. Dulu kan menganggap mubah berarti kan? Berarti ada perubahan. Jadi Anda jangan menjudge orang dulu, khawatir Anda berubah pikiran. Apa yang Anda anggap sesat ternyata itu yang benar. Jangan-jangan berubah pikiran karena melihat dalilnya, oh ternyata dia yang benar. Nah contohnya isbal, merendahkan kain sampai lewat mata kaki. Kalau menurut saya takut keserimpet. Alasannya begitu saja, takut keserimpet. Anda kalau nanti jalan atau lagi nonggeng, keinjek sarungnya, selain terbuka nanti telanjang gitu kan, juga bisa jatuh. Itu kan manfaatnya begitu. Kalau dibilang sabda Nabi, nanti dia melihat, oh ini pendapat si A, si B, si C. Itu. Ya mau-mau saudara lah. Gitu. Nah kita lihat juga, memang ada orang yang ceroboh gitu kan, tidak disiplin. Yang kedua, al-madhi naqidun lil wudu. Madhi, tadi itu cairan pelumas yang keluar karena syahwat. Jadi yang keluar dari kelamin laki-laki itu ada 4. 1 kencing. Ya, kencing ini wajib wudu, wajib cebok ya, najis. Wajib cebok, wajib wudu. Mani nggak wajib cebok, tapi wajib mandi. Ya cuman geli, itu masalah geli itu beda. Jadi harus dibedakan masalah kotor dengan masalah najis. Najis dan kotor itu berbeda. Jadi kotor yang tidak najis boleh untuk sholat. Tapi najis yang nggak kotor nggak boleh. Ya gitu kan? Contohnya kita karena kita lendean begini di tembok yang kebetulan kotor, nepak tadi. Itu kan kotor, tapi tidak najis. Sebaliknya ada air kencing yang tidak terlihat. Ya, kita kurang hati-hati ada di kain kita. Kalau betul-betul kita yakin kena, walaupun nggak terlihat, itu najis. Tetap nggak boleh dipakai. Nah, madhi ini termasuk setengah. Tuh. Setengah najis, setengah bukan. Oh, kenapa? Kalau di sini ada perintah wajib wudu, itu karena keluar. Kan tadi sudah dikatakan apapun jenisnya, kalau keluar dari 2 lubang, batal. Nah, ada madhi. Kalau madhi itu najis, maka kita semua najis. Karena semua mani itu keluar harus didahului itu dulu, pelumas. Kayak begitu. Maka ini disebut setengah antara kencing dan air biasa. Yang ketiga, al-bina'u fis salat badal khuruj minha. Kita harus membangun salat setelah keluar. Wa i'adatul wudu haitsu lam yatakallam. Jadi boleh kita melanjutkan salat asal tidak ngobrol. Contohnya kalau kejadian itu mimisen, lagi salat mimisen. Kita boleh begini apa? Ngingsring ya. Kita boleh bersihkan mimisan kita, terus balik lagi ngelanjutin sholat. Asal jangan ngomong. Meler. Kita boleh bersihin dulu, ya dengan membersihkan itu kan membutuhkan banyak gerak. Kita keluar dulu, apalagi sholat berjemaah kan. Asal kita nggak ngomong, kita boleh melanjutkan kekurangannya. Jadi nggak perlu dari awal. Berdasarkan hadis ini. Sama dengan begini saudara, kita sholat pas di balik pintu, ada orang ketok-ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau paket gitu. Jadi perkiraan kita kalau nggak dibuka pasti dibawa lagi tuh paket. Ya kan? Jadi kita sholat ya kita buka saja sudah, kita perlihatkan kita lagi sholat, itu kan? Memberitahu dia bahwa kita ada gitu. Nah itu boleh kita ngelanjutin lagi, asal jangan ngomong. Atau ada binatang yang berbahaya, udah jelas-jelas ada ular contohnya, ya kita jangan lanjutin sholat lah, kita beresin dulu,
Asal jangan ngomong, kita bisa lanjutin kekurangan. Gitu ya, walaupun itu membutuhkan gerak yang banyak. Wa i'adatul wudu haitsu lam yatakalam wal malikiyah wa syafi'i fil qadim yubna wala tafsud salatu. Nah, menurut Imam Syafi'i juga begitu. Bahkan ini sampai wudu. Sampai wudu. Nanti saya akan periksa pendapat Syekh Utsaimin, Saleh Fauzan bagaimana tentang hadis ini ya. Apakah begitu? Ini kalau menurut ini bersih tadi mimisen, muntah gitu. Kita boleh kata di sini wudunya batal. Jadi kalau tadinya udah sholat 2 rakaat, kita bersihin, kita wudu lagi, kita ngelanjutin aja, nggak perlu dari pertama. Tapi kadang-kadang kita karena menggunakan perasaan, bukan karena dalil. Nah ini yang susah, saudara. Jadi kita mencampur adukan ibadah dengan perasaan. Contohnya kita diimami oleh imam yang tidak kunut. Dia biasa kunut. Diulang tuh. Setelah beres sholat, diulang. Ditanya, kenapa Ustadz sholat subuhnya diulang? Orang marem katanya. Orang marem jawabannya. Jadi apa itu orang marem? Nggak puas. Nah ini kan perasaan, bukan hukum. Jadi kita harus pisahkan perilaku kita sendiri dengan perilaku berjamaah, saudara. Dengan perilaku berjamaah. Kalau saya berusaha begitu, Kak. Kalau kita bisa memantau imam itu sholatnya gimana? Dalam masalah khilafiyah, dia duduknya tawaruk, saya tawaruk. Ya, oh kebiasaan ini kalau Pak Rozali salat subuh akhirnya iftiros, ya iftiros. Tuh, ada lagi imam yang lain, dia mah tawaruk. Kalau salat subuh maksudnya mendekati salam tuh, duduknya tawaruk. Ada yang begitu, ya kita tawaruk. Karena itu masuk khilafiyah. Kalau bisa kita lihat, tapi kalau kita di barisan kemana nggak bisa ngelihat, ya sudah menurut kita. Gitu maksud saya. Ya itulah akan terjadi persatuan. Kita menghargai pendapat orang. Tapi kalau mungkar nggak boleh. Kalau kita anggap mungkar. Makanya kalau kita menganggap kunut itu bid'ah, kita tidak boleh di belakangnya malah. Kalau Anda masih di belakang itu aneh gitu. Berarti dengan sendirinya kalau kita berpendapat kunut itu bid'ah, kita tidak boleh berdiri di belakang. Sebab itu bid'ah itu kejahatan. Kriminal dalam soal ibadat, bukan dalam masalah itu ya. Dan ada jinayat dalam masalah ibadat. Nah itu. Nggak boleh kita ikut. Kalau kita berpendapat bid'ah. Tapi kalau itu khilafiyah, berarti boleh ya, boleh tidak. Kita kan harus milih, nggak mungkin dua-duanya. Ya sudah di mix saja, kadang kunut, kadang itu namanya tidak punya pendirian. Tapi ada yang begitu, seperti doa iftitah. Doa iftitah itu kan koleksinya banyak. Ya, ada wajah tu wajahiyah, ada Allahumma ba'id. Ini menurut para guru-guru kita diminta untuk digilir. Rasulullah pernah didengar membaca doa Allah wajah tu itu sholat malam. Ya, ada yang berpendapat menurut catatan dari pemimpinnya. Jadi ketika dia jadi guru, ada yang membaca wajah tu wajahnya, nggak boleh itu, sesat. Wah, ini karena kurang ilmu. Ya, Allahumma ba'id baini, karena dia mengajarkan tuh pemimpinnya Allahumma ba'id baini khataya kama ba'ata bain masyriq wal maghrib. Jadi bagaimana Ustadz kalau saya wajah tuh nggak boleh? Wah, itu ada dasarnya semuanya itu. Nggak boleh begitu. Sebaiknya itu di mix. Tapi jangan digabung. Nah, udah semua aja saya baca biar marem gitu. Jadi ada yang memang digabung semuanya, ada yang enggak gitu. Jadi kita harus milih-milih lah ya. Sama dengan berdoa ba'da salat. Berdoa bagusnya dalam salat apa setelah salat? Bagusnya di dalam salat. Tempat doa yang ditentukan dalam salat ketika sujud
dan menjelang salam. Gitu kan? Tapi kadang kita lupa. Kalau kita lupa, maka diutarakan setelah sholat. Itu. Kita, waduh lupa baca tadi. Boleh jadi kita nggak baca itu karena imamnya pendek. Bacanya cepat gitu kan. Sehingga belum semua saya baca, dia udah keburu salam. Maka kita boleh doa itu diucapkan setelah salam. Tapi kalau kita bisa disemuain dalam sholat, jangan di luar sholat. Sebab kalau kita lagi sholat itu on. Kita lagi munajat pada Allah. Belum kita tutup. Sehingga kemungkinan keterkabulannya lebih tinggi. Nah, ada doa-doa juga yang di luar sholat. Jangan ditumpahin ke sholat semua. Ada doa-doa yang di luar sholat juga. Tapi bukan ba'da sholat. Ya, sehingga tidak dianjurkan ini. Jadi dalam mengangkat tangan, tidak semua sholat itu, tidak semua doa harus mengangkat tangan. Ada doa-doa tertentu tidak dianjurkan angkat tangan. Mana yang harus diangkat, mana yang enggak, itu perlu kajian. Ya contohnya kita mengucapkan Allah maufirli, Robbi fili, warhamni, kan nggak perlu angkat tangan tuh mah. Ya kan? Dalam sholat kan? Nah begitu juga. Waktu Jumatan imam Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita diam saja, tapi kita amin, amin. Sunnahnya begitu. Ya, ini tidak banyak orang tahu ya. Jadi tidak semua doa harus angkat tangan. Mana yang harus angkat tangan, mana yang enggak, itu perlu kajian. Yang kita lanjutkan. Bisyati wala waqala Syafi'i fil jadid tafsudu salatu. Nah, begitu juga Imam Syafi'i waktu beliau belum pindah waktu di Irak, dia mengatakan salatnya enggak batal. Yang tadi itu mimisen. Ya. Udah aja dia bersih-bersih keluar, lalu dia balik lagi ngelanjutin. Sebelum beliau pindah ke Mesir, namanya Qaul Qadim, beliau mengatakan tidak batal. Tapi setelah di Mesir berbeda lagi. Nah kalau dari satu orang aja bisa dua pendapat, bagaimana dengan beda kepala? Kan begitu? Inilah warisan manusia, bukan nabi. Itu kan? Dalam Quran kan ada. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak menghayati Quran? Walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu bukan dari Allah, pasti akan terjadi tanakut, kontradiksi. Siapapun orangnya. Jadi hanya Allah lah yang firman-Nya itu selalu konsisten. Hanya Allah saja. Nabi pun kita bisa sebut inkonsisten tidak? Beliau bukan inkonsisten, tapi disesuaikan dengan waktunya. Kondisinya kan berbeda-beda. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Rasulullah mengatakan, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kan itu ada kata-kata paling. Yang namanya paling kan cuma satu kan? Sehingga ada kata-kata yang terhormat, Bapak RW. Nah, kalau sudah mengatakan terhormat, jangan ada dua lagi. Yang terhormat, Bapak RT, nggak boleh. Karena itu cuma satu. Nah, maka yang saya hormati selanjutnya. Siapa dipilih tuh di majelis kita yang paling Anda agungkan siapa? Yang terhormat, kesepuhan. Siapa? Nanti nggak boleh lagi sebut terhormat. Tapi yang saya hormati. Karena yang saya hormati banyak, tapi yang itu cuma satu. Sama dengan ini, hadis. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Bakti pada orang tua. Nanti dalam kesempatan yang lain, redaksinya sama. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? As-salah ala waktiha. Salat awal waktu. Berita-berita ini sampai ke kita semua. Semuanya pakai Kan bingung. Jadi yang nomor satu yang mana? Nah, ternyata Rasulullah menjawab sesuai dengan kelemahan audiennya. Ya, contohnya kalau Pak Mul berbicara kepada Rasulullah, yang lemah dari Pak Mul ini apa? Ngaji contohnya. Taklim. Al-ilmu. Kalau yang lemah dari Pak Mul ini apa? Ya. Akhlaknya tidak baik. Berarti al-khuluqul hasan. Rasulullah akan mengatakan begitu. Semuanya sudah bagus, coba sholatnya sering telat.
maka Rasulullah akan mengatakan as-salat ala waktiha. Kalau orang semuanya sudah bagus, cuman males ikut perang, al-jihad fi sabilillah. Begitu ternyata Rasulullah memahami lawan bicaranya, lemahnya di mana. Nah, itu juga kita boleh lakukan buat anak kita. Pak, apa yang menurut Bapak terbaik buat Bapak? Kita lihat aja, sholatnya rajin, oh udah rajin. Males belajar, belajar. Nah gitu kan. Kita ikut Rasulullah. Nanti di waktu yang lain dia belajar udah giat. Apalagi yang lemah, beda lagi. Jadi semuanya akan dihadapi dengan maksimal. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Ali bin Talik radhiyallahu anhu, qal, "Idza fasa ahadukum fi salat falyansarif falyatawadda wal yu'idis salah." Jika fasa, ya, fasa ini artinya kentut yang kecil. Jadi mungkin begitu. Jadi orang Arab pun ngebedakan kentut besar dan kentut kecil. Kalau yang nggak ada bunyinya itu, ya, itu fasa namanya. Ya, kalau salah seorang di antara kalian tuh apa ini maknanya? Kentut kecil itu. Dalam salat, maka hendaklah pergi, keluar, berwudulah, ulangilah salat. Nah ini berarti ini nggak bisa seperti tadi. Kalau menurut hadis tadi kan, walaupun sudah batal, dilanjutin aja salatnya. Ini tidak berlaku berarti. Nah, ini terjadi kontroversi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada keinginan hadas, mau kencing, mau buang air besar, mau kentut, terjadi dalam salat, kita lagi salat, sebaiknya ditahan. Kalau bisa nahan. Kalau itu terjadi sebelum sholat, sebaiknya diduluin. Paham ya? Jadi kalau itu terjadi, wah mau berangkat sholat, bebaskan dulu. Tapi kalau lagi sholat, diminta kita tahan. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya daripada mengganggu, masa mencret di karpet, ya jangan. Ya itu gangguan dari setan. Ada orang yang selalu merasa takbirnya itu tidak sah karena harus memasukkan banyak kata-kata ya. Contohnya usolli pada zuhri arba rakaatin mustaqilan kiblat adaan makmuman, kan banyak tuh yang dimasukin. Sementara Allahu Akbar durasinya sebentar. Sehingga kita lihat orang yang pakai niat itu suka ngulang-ulang gitu. Ulang lagi. Sampai ada 10 menit. Ulang-ulang lagi. Nah ini namanya nggak benar. Ini ada bisikan setan. Guru saya sudah pernah ngomong, ini membuat kita ini mulut dan hati dibuat tidak sama. Sebab jelas-jelas Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Oh kenapa kita masukkan saya sholat 2 rakaat subuh menghadap kiblat jadi imam karena Allah. Ini kan nggak benar. Wong kita mulutnya Allahu Akbar. Yaitu Allah Maha Besar. Ataupun niat itu sudah dirapel. Jadi seseorang dianggap niat kalau jawabannya benar. Saya sudah sering mengatakan, seseorang dianggap otomatis sudah niat kalau ditanya jawabannya benar. Ngapain lu? Sholat lah. Sholat apa? Subuh berapa rakaat? 2 dong. Ngadep mana? Kiblat, berarti sudah niat. Jadi nggak perlu saya mengeluarkan testimoni. Saya mau sholat nih, sholat subuh 2 rakaat. Siapa yang diajak ngomong? Siapa? Kan? Nah, itu. Kan itu kan niatnya begitu. Kalau itu di Indonesia kan jadi lucu loh. Orang Arab kan mengerti bahasa Arab. Kita aja yang nggak ngerti. Contohnya usolli farda subhi rakaatain, adaan mustaqibal kibla, adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau di Indonesia kan, itu akan lucu. Saya mau sholat subuh 2 rakaat ngadep kiblat jadi makmum Allah karena Allah Ta'ala. Yang sebelahnya juga begitu. Udah jangan berisik, sama aja kita juga gitu. Apa begitu nantinya? Cuma karena kita nggak ngerti aja artinya itu. Ini kan omongan secara istilah, artinya omongan biasa.
Tapi kalau giliran buang najis, herannya nggak boleh ngomong. Saya mau cebok karena demi kebersihan, karena Allah Ta'ala. Nggak ada. Karena itu berhubungan dengan yang jorok-jorok katanya. Padahal itu kan juga gerakan kan? Mendapat pahala juga kan? Tapi nggak ada niat. Nah inilah pemilahan antara perlu diucapkan dengan tidak diucapkan, jelas-jelas bukan dari Nabi. Gitu. Itu satu bukti saja. Gitu. Kita tidak mungkin berbagi. Kebenaran itu pasti cuma satu. Tapi mana yang paling benar? Ya menurut Anda yang paling benar itu yang mana? Kalau saya berkeyakinan begitu, yang paling benar yang mana? Dan kita tidak boleh mengunci mati kebenaran yang kita temukan hari ini. Karena kita adalah manusia, kita tidak mendapat wahyu. Saya di antara dua pendapat ini, menurut saya yang benar ini. Anda harus turuti pendapat Anda, jangan pendapat orang lain. Nanti perjalanan waktu, begitu teliti, salah saya. Maka ikuti yang terakhir. Maka saya sering mengatakan, syarat seorang muslim menjadi benar itu dua. Satu, senantiasa mengupdate informasi. Mengupdate informasi kan dengan ngaji, baca buku, ya banyaklah medianya. Yang kedua, mengupgrade diri. Kalau kita udah tahu ini yang benar ini, ya udah itu kebenaran terakhir. Nanti mudah-mudahan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu memilih ini? Udah tahu dalilnya yang sahih ini. Ya Allah, saya nggak tahu itu dalil yang sahih karena orang menyuguhkan pada saya ada yang begini, ada yang begini. Saya milih yang ini. Ya Allah. Nah, maka mudah-mudahan diampuni. Sama dengan seorang jamaah, Pak, banyak sekali kewajiban yang Allah sampaikan pada kita nggak bisa kita laksanakan. Hukum potong tangan, rajam, apakah kita dimaafkan? Saya nggak bisa memastikan dimaafkan, tapi semoga. Karena saya mau ngejalanin nggak bisa, perlu kesepakatan. Sekarang aja hukum ini dalam rancangan undang-undang hukum pidana nih ada yang bagus sih sesuai dengan Islam, ya ditentukan begini, baru rancangan. Orang yang melakukan hubungan seksual bukan suami istri, ya diancam dengan penjara 1 tahun. Ini kan bagus buat Islam, karena menurut ajaran Islam memang yang namanya zina itu hubungan seksual bukan suami istri. Jadi sekarang sudah masuk rancangan, belum ketok palu belum. Dan termasuk bukan delik aduan, selama ini delik aduan. Jadi kalau ada perzinahan diadukan oleh masyarakat baru bisa diterima polisi. Kalau nggak ada yang ngadu, diam-diam aja karena satu kampung setuju. Ya, contohnya di Bali kan setuju semua itu, ya udah lumrah lah begitu. Ya tidak akan ditangani polisi. Sekarang tidak begitu lagi. Nah ini sudah membuat geger. Orang ngomong, yang punya industri hotel, pada teriak. Nggak sesuai dengan HAM, apalah gitu. Nah inilah Pak, diteriakin banyak orang. Nah mudah-mudahan pilihan kita yang terakhir itulah yang benar. Makanya kita harus banyak ngaji. Kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah tahu. Ya, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kalaupun saya salah, katakanlah saya salah, kan yang dikaji dalil. Sesalah-salahnya orang ngaji dalil, salahnya dikit. Karena ini dalil, cuma beda sudut pandang saya. Tapi kalau yang dikaji bukan dalil, saudara, makin jauh gitu. Gitu, mudah-mudahan begitu ya. Nah, untuk menentukan titik kebenaran, saya bukan Rasul, kita tidak mendapat wahyu. Nah, semoga yang kita yakini itulah yang benar. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita. Senantiasa membimbing mereka dan menakdirkan mereka sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.